Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini, sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait desain balok persegi tulangan tunggal untuk simple beam ya. Nah, sekarang realnya kondisi struktur itu tidak semuanya simple beam, bahkan kebanyakan atau bahkan jarang sekali ditemui struktur yang hanya simple beam. Kalau kita bicara gedung, kebanyakan baloknya menerus. Nah, kalau balok menerus, otomatis kalau masih ingat di mata kuliah statika atau analisis struktur, tentu akan muncul momen negatif ya, di bagian tumpuan. Jadi tidak hanya momen positif saja. Kalau momen negatif, artinya tulangannya tidak lagi di bawah, tetapi harus dipasangnya di atas, karena momen negatif yang tertarik di atas. Nah, bagaimana prosedurnya? Nanti akan kita bahas pada pertemuan ini secara lengkap. Di subtopik bahasan untuk pertemuan ini, yang pertama adalah desain balok persegi tulangan tunggal, kemudian posisi tulangan pokok balok, dan contoh desain penampang balok tulangan tunggal, tapi kita nanti akan bicara tentang balok menerus. Ini sedikit kita ulas dari materi yang sebelumnya. Perancangan atau desain berarti menentukan atau memilih atau menghitung ya. Jadi belum ada barangnya. Kalau diminta mendesain itu artinya kita yang menentukan. Menentukan bentuk penampang dan dimensinya, menentukan kualitas bahan yang digunakan, dan luas tulangan yang dibutuhkan. Dalam proses perancangan, biasanya bentuk penampang dan kualitas bahan itu sudah ditetapkan atau dipilih, dan dimensinya juga telah diperkirakan atau diasumsikan. Kenapa seperti itu? Karena data ini dibutuhkan untuk proses analisis struktur dan analisis bahan. Jadi sebenarnya prosesnya, baik itu perancangan maupun analisis itu sama, prosesnya adalah analisis. Tetapi outputnya nanti yang berbeda, input dan outputnya. Sehingga tinggal luas tulangan saja yang perlu dihitung. Kemudian dipilih diameter dan jumlah tulangan yang akan dipasang dengan memperhatikan persyaratan dari detailing penulangan terkait jarak antar tulangan, kemudian selimut beton, jarak tulangan ke selimut, seperti itu. Nah, di penjelasan ini ya, jadi sebelum kita melakukan desain, biasanya sudah kita tembak dulu dimensinya mau berapa. Nah, untuk mengasumsikan dimensi di awal itu, kita bisa pakai perumpamaan yang diberikan di SNI, perkiraan yang diberikan di SNI 2847-2013. Ini 2013 ya, di SNI 2019 sudah beda lagi ketentuannya. Nanti di lain kesempatan akan kita bahas untuk yang 2019. Untuk yang 2013, diberikan di pasal 9.5.2.1 dan tabel 9.5 tentang tinggi minimum balok. Jadi untuk simple beam, dari model simple beam, dia balok dan menumpuk di ujung-ujungnya dan sudah tidak ada terusannya lagi, jadi baloknya hanya satu bentang, itu H minimal L per 16. L itu adalah bentangan dan H itu tingginya. Jadi kalau saya punya penampang balok, H itu tingginya, B itu lebarnya, D adalah jarak dari serat tekan teratas ke titik berat tulangan. Jadi yang ditentukan di sini adalah H-nya yang diperkirakan, yang diberikan asumsi untuk memperkirakan ya dari SNI itu H-nya. Untuk simple beam, panjang bentangnya L, berarti H-nya itu bisa didekati dengan L per 16 minimal ya. Kemudian untuk balok yang menerus satu sisi, jadi satu sisi simple beam menerus di satu sisi itu L per 18,5. Kemudian untuk yang menerus dua sisi, H-nya bisa didekati dengan L per 21. Kemudian untuk yang cantilever itu L per 8. Jadi kalau dilihat di sini, yang akan dibutuhkan balok terbesar adalah yang cantilever. Kenapa seperti itu? Karena memang dengan beban yang sama, cantilever akan menghasilkan momen yang paling besar. Jadi dibutuhkan penampang yang cukup tinggi juga. Kemudian yang peringkat kedua adalah simple beam. Simple beam ini cukup besar juga. Kalau dibandingkan dengan balok menerus, kalau kita bicara balok menerus yang ini, menerus dua sisi, dengan yang simple beam itu selisihnya cukup lumayan, karena di sini di balok menerus itu kenapa pembaginya lebih besar, artinya hanya kan lebih kecil nanti didapatkannya. Kalau pembaginya lebih besar kan nanti nilainya akan lebih kecil. Nah, dibutuhkan lebih kecil karena memang momennya yang terbentuk itu lebih kecil, karena terbagi dua.
karena akan muncul momen negatif dan positif. Kalau hanya di sini kan hanya momen positif, kalau yang cantilever hanya momen negatif, tapi kalau sudah ke balok menerus nanti akan muncul negatif dan positif, jadi udah kebagi dua. Jadi hanya itu tidak sebesar kebutuhan untuk yang cantilever maupun simple beam. Ketentuan ini berlaku untuk nilai Fy sama dengan 420 MPa. Jika tidak, maka nilai H harus dikalikan dengan 0,4 plus Fy per 700. Ini sudah pernah kita bahas di sesi sebelumnya. Selain itu, balok juga tidak mendukung atau tidak dihubungkan dengan partisi atau elemen struktur lain yang mungkin akan rusak jika lendutan balok yang terjadi cukup besar. Nah, itu tadi angka-angka ini tadi adalah angka-angka yang diberikan oleh SNI. Untuk mendapatkan balok yang lebih kaku, mengurangi penggunaan baja tulangan karena harga tulangan itu lebih mahal daripada beton. Jadi orang lebih memilih membesarkan betonnya daripada menambah tulangan. Agar lebih leluasa dalam pemasangan tulangan. Jadi kalau betonnya dibesarkan itu selain lebih irit, tulangannya juga ruang untuk pekerjaan tulangan, pemasangan tulangan itu juga lebih leluasa. Dan untuk mendapatkan faktor reduksi V-nya lebih dari 0,8, maka dalam praktek biasanya digunakan perkiraan seperti ini. Jadi untuk cantilever itu L per 6 atau L per 7, kemudian untuk simple beam L per 12. Ini yang paling sering digunakan oleh kontraktor biasanya kalau menembak kasar itu yang ini. Jadi tiap balok itu didekati dengan L per 12. Kemudian untuk balok menerus satu sisi L per 15, untuk balok menerus dua sisi L per 15 juga. Jadi dari secara aturan SNI itu memberikan angka ini, tetapi di lapangan kenyataannya untuk mengejar supaya lebih kaku tetapi tidak menambah tulangan dan kalau betonnya lebih luas otomatis pekerjaan perulangannya juga akan lebih leluasa. Jadi di lapangan pada prakteknya itu kebanyakan dipakai yang ini. Jadi bukan yang ini ya, tapi yang ini. Tapi kalau sesuai aturan itu yang ini. Ini sudah cukup aman. Tapi kalau di lapangan itu diambil ini lebih aman lagi. Setelah tinggi balok ditetapkan dengan pembulatan ke kelipatan 50 mili. Jadi kalau ketemu misalkan angkanya jelek ya, misal 833. Nah, gitu bulatkan ke 850 ke atasnya gitu. Jadi kalau misalkan ketemu kebutuhannya 833 jangan dibulatkan ke 830 atau 800 tapi bulatkan ke atasnya dan kelipatan 50 jadi 850 misalkan. Selanjutnya diambil nilai B. Jadi kalau tadi sudah ketemu H-nya, nilai H-nya kan kita butuh penampang itu B dan H. H-nya sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi selanjutnya tinggal menentukan B. B itu bisa ditentukan antara setengah sampai 0,75-nya H. Jadi setengah sampai 3/4 kalinya H. Dan ditetapkan nilai B dengan pembulatan kelipatan 50 mili di atasnya. Jadi sama juga. Kalau misalkan ketemu angkanya itu nggak cantik, jadi misalkan 812 gitu, ya bulatkan tetap ke 850 supaya enak pengerjaannya. Misal bentang 7,20 digunakan L-nya ya, L-nya 7,2 meter, digunakan hanya 600 mili. B-nya berarti 300 sampai dengan 400. Digunakan dimensi baloknya, nah ini terserah mau ambil yang 300 atau 400. Bisa juga kalau mau lebih baik, pakai yang lebih besar, 400 kali 600. Sebenarnya dimensi balok tidak dapat ditentukan hanya dari panjang bentangnya saja. Sebenarnya dimensi balok itu dipengaruhi oleh antara lain mutu bahan yang digunakan, panjang bentangnya, beban yang bekerja, dan jenis tumpuannya. Seperti yang ini tadi, kalau yang ini kan hanya didekati dengan panjang bentang dan jenis tumpuan. Tapi sebenarnya tidak hanya dua faktor itu. Ada juga efek dari beban yang harus diperhitungkan, kemudian mutu bahan juga. Nah, untuk posisi tulangan pokok atau tulangan lentur, kita biasa menyebut tulangan itu tulangan lentur atau bisa juga kita sebut biasa dengan istilah tulangan pokok. Kalau untuk tipe balok seperti ini atau deflected shape, tipe ini biasanya tipe simple beam ya. Jadi ada beban merata, kemudian melendut seperti ini,
momennya adalah momen positif, melengkung. Nah, crack-nya itu yang terjadi ada di bawah. Karena dia yang menderita tarik di bawah ini. Reinforcement location-nya atau posisi tulangannya ya di bawah ini. Jadi posisi crack itu dipasang tulangan supaya tulangan itu yang bekerja menahan dari patahnya beton. Karena ketika beton itu sudah crack, maka kalau tidak ada tulangan dia akan langsung patah. Karena akan menjalarnya cepat sekali. Nah, supaya beton itu tidak langsung runtuh, perlu dipasang tulangan. Supaya tariknya kemudian diambil alih oleh tulangan. Ini posisi kasus untuk simple beam, di mana momennya adalah full positif. Sedangkan kasus kedua adalah cantilever. Kalau cantilever itu sebaliknya. Kalau cantilever bebannya sama ya di atas, itu melendutnya kan ke bawah. Jadi nanti yang akan tertahan, yang akan tertarik, yang akan menderita atau mendukung tegangan tarik itu bagian atasnya. Jadi kalau cantilever itu yang crack yang bagian atas. Nah, untuk menahan ini, maka reinforcement location-nya atau posisi tulangan pokoknya ada di atas karena gunanya untuk menahan tariknya supaya crack-nya masih bisa tertahan. Nah, itu tadi untuk simple beam dan cantilever. Realitanya di gedung-gedung kebanyakan, di struktur gedung itu kebanyakan adalah balok menerus. Jadi ada yang negatif, ada yang positif, ada yang negatif, positif seperti itu. Ini BMD-nya kalau kita lihat bentuknya akan seperti ini. Jadi di bagian tumpuan itu negatif, kemudian di tengah bentang itu positif, tumpuan negatif lagi, dan seperti itu seterusnya. Biasa kita sebut dengan sebutan kalau di bagian tumpuan itu tumpuan, kalau di bagian tengah bentang itu kita sebutnya dengan istilah lapangan. Jadi kalau biasa mendengar tumpuannya momennya berapa, momen tumpuan berapa, momen lapangan berapa. Nah, itu maksudnya momen tumpuan adalah momen yang ada di tumpuan, sedangkan momen lapangan adalah momen yang ada di tengah bentang balok. Nah, pemasangan tulangannya itu sebenarnya secukupnya seperti ini gitu. Cukup seperti ini sebenarnya. Jadi di bagian tulangan negatif diberikan tulangan bagian atas, di bagian momen positif diberikan tulangan bagian bawah, kemudian diikat dengan sengkang atau stirrup. Nah, tetapi ini pernah kita bahas di sesi yang sebelumnya ya. Alasannya kenapa sebenarnya kebutuhannya hanya ini, tetapi kenapa dipasang tulangan menerus? Nah, itu karena untuk menghindari transfer tegangan yang tiba-tiba. Jadi di sini tegangannya ditahan oleh beton, tiba-tiba di sini tegangannya ditahan oleh tulangan, tiba-tiba tulangannya hilang. Terus ada tulangan lagi, hilang lagi, ada tulangan lagi. Seperti itu kurang baik untuk penyaluran tegangannya. Jadi aplikasinya di lapangan tetap dipasang tulangan menerus semua. Hanya saja pada bagian-bagian tertentu yang di bagian momennya tinggi, di bagian tumpuan misalkan dia tinggi untuk momen negatif, kemudian di bagian lapangan dia sangat besar momen positif, jadi pada bagian-bagian tersebut ada penambahan tulangan, tetapi pada dasarnya tulangannya dipasang menerus, hanya saja pada bagian-bagian yang momennya besar itu ditambahkan tulangan sesuai dengan kebutuhan.